Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh pencinta sunnah. Nama sahamnya itu kode sahamnya itu MBSS dengan nama perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita buka dulu datanya di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita buka chartnya dulu ya. Kita ingin lihat secara teknikalnya. Ini kita perbesar dulu. Oke, kita klik di sini MBSS. MBSS. Aduh. MBSS. Oke. Kita enter. Nah, di sini grafiknya sudah muncul nih. Kita kasih panjang time frame-nya dari bulan 1 ya, bulan Januari sampai bulan 11. Kita lihat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, MBSS ini pernah naik ya di puncak tertingginya itu selama setahun terakhir di harga 1175 sini ya. Kemudian level supportnya berada di 384 ini ya. Nah, kalau kita lihat sepanjang setahun terakhir, MBSS ini cenderung sideways ya. Kemudian baru mulai mengalami kenaikan di bulan April. Ini pelan-pelan naik, kemudian puncak tertingginya, kenaikan tertinggi di bulan Oktober kemarin. Dia naik sampai ke 1175. Kemudian turun lagi sampai di penutupan kemarin hari Jumat di tanggal 5 November ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek dulu data broker summary-nya. Apa sih yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan Mitra Bahtera Segara Sejati ini? Kita cek dulu broker summary-nya ya. Oke, aduh. Tunggu dulu. Oke, kita cek datanya. Nah, kita klik di sini MBSS. MBSS. Oke, nah di sini data broker summary-nya sudah muncul ya. Kita ambil dari bulan Oktober ya. Dari tanggal 5 Oktober. Dari tanggal 1 ya. Di sini saya ambilnya dari tanggal 1 Oktober. Oke, kita ingin lihat selama sebulan terakhir. Nah, kalau kita lihat dari data broker summary-nya, perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati ini kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual ya, kalau saya hitung dengan menggunakan tools tambahan yang saya miliki yaitu Detektor, nah kita bisa simpulkan bahwa selama sebulan terakhir ini ketika kenaikan dan penurunan tinggi ini ya terjadi normal accumulation, artinya pada fase markup di sini, kemudian di fase distribusi juga mereka sudah jualan seperti itu. Kemudian di beberapa hari terakhir ini terjadi akumulasi dalam jumlah yang kecil ya. Seperti itu. Nah, kalau kita cek data, tunggu ya, saya perkecil dulu. Nah, kalau kita cek data peta kepemilikannya, perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk ini itu 100% sahamnya ya, perusahaan Mitra Bahtera Segara Sejati ini 100% sahamnya itu sudah dalam bentuk scriptless. Artinya sudah dalam bentuk digital semua. Nah, nanti dari 100% ini kita bisa baca bahwa ada peluang untuk perusahaan ini dijual ke retail semua. Artinya dijual ke publik semua. Tetapi tetap kita perhatikan data kepemilikan investor besarnya. Nah, kalau kita perhatikan data dari kepemilikan institusi lokal atau investor besarnya, di sini kita masih aman ya.
Karena investor besarnya memiliki 82% saham Scriptless yang beredar. Jadi saham atau barang yang mereka miliki itu porsinya masih besar sekali. Jadi saham perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati ini masih berpeluang untuk naik dalam ke harga yang lebih tinggi seperti itu. Kalau kita lihat dari peta kepemilikannya. Kemudian retail juga, investor retail atau investor kecil di sini memiliki 10% saham beredar dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati ini. Kemudian dan menariknya adalah investor retail atau investor kecil ya, itu telah menjual ya kepemilikan mereka ke investor besarnya atau pengendalinya atau institusi lokalnya sebesar 1,1%. Nah, ini menjadi peluang yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena investor retailnya jualan. Dan barangnya, sahamnya, itu ditampung oleh investor besarnya. Jadi secara otomatis kita bisa memahami bahwa mereka sedang mengumpulkan barang. Artinya ada kepentingan dari mereka untuk menyebabkan harga saham dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati ini naik seperti itu. Lagian barangnya di mereka juga masih banyak sekali seperti itu. Kalau kita mau investasi jangka panjang untuk di perusahaan ini, itu masih berpeluang besar sekali. Saya melihat kalau dari data peta kepemilikan ini masih layak diinvestkan jangka panjang ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Tapi tetap kita harus memperhatikan peta kepemilikan dari investor besarnya, seperti itu. Kalau investor besarnya terus jualan, maka kita harus melakukan aksi jual juga, seperti itu. Karena mereka pun yang memiliki jumlah porsi yang besar sedang keluar atau sedang menjual. Jadi kita ikut menjual seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk pencinta sunnah ya, yang merequest perusahaan ini. Nah, bagi teman-teman investor yang masih ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jika ada investor lain yang ingin melihat atau mendapatkan data-data peta kepemilikan, itu bisa diperoleh di SRO-nya ya. SRO Bursa Efek Indonesia. Tentu data-data itu didapat tidak gratis, harus berlangganan seperti itu. Nah, saya juga mendapatkan data-datanya dari sumbernya yang terpercaya seperti itu, dari salah satu teman saya yang juga datanya valid seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Baik teman-teman, kalau masih ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. See you next time. Salam cuan selalu.